Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Ibu. Hari ini saya meminta izin kepada Bapak Ibu untuk sekedar berbagi praktik baik yang sudah pernah saya lakukan bersama teman-teman guru CGP yang lain tentang budaya positif. Ini bagian dari kami untuk mensosialisasikan kepada rekan-rekan kami tentang apa itu dan bagaimana itu budaya positif di sekolah. Baik, untuk yang pertama, untuk hari ini kita mana tadi ya? Kita akan belajar tentang 6 hal sebenarnya Bapak Ibu. Pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu sudah mempelajarinya ketika belajar disiplin positif di pelatihan mandiri. Ada semua itu. Nah, kita hanya kita hanya mereview ulang gitu ya. Kita hanya mengkaji lebih dalam apa sih sebenarnya budaya positif di kelas. Nah, untuk kegiatan pertama, Bapak Ibu kan duduk berdampingan. Coba Ibu yang sebelah kanan mengepalkan tangannya. Oke, kanan kemana? Sini. Mengepalkan tangannya. Oke, mengepalkan tangannya dan pertahankan itu. Pokoknya Bapak Ibu harus mempertahankan kepalan tangan itu. Kelihatan ya? Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan berusaha mengepalkan tangan itu. Yang sebelah kiri silahkan dengan berbagai cara membuka kepalan tangan itu. Boleh membujuk, boleh mengintimidasi, boleh menghukum. Silahkan. Baik Bapak Ibu, betul. Oke. Apa yang terjadi? Ada yang mau sukarela membuka telapak tangannya? Ada. Setelah dikasih apa? Jadi kasih apa-apa mau. Ceritanya menurut teori yang kami baca, yang kami pelajari bahwa itu adalah bagian dari teori kontrol. Yang mengepalkan tangan adalah murid-murid kita. Dia mau melakukan tindakan apapun, Bapak Ibu mau melanggar peraturan, mau apapun, kalau kita bujuk, kita kasih rewet, ataupun kita paksa, kita hukum, kalau dia tetap kekeh melanggar peraturan, ya bakalan tetap melanggar peraturan. Itu kontrol diri. Kita nggak bisa memaksa anak untuk melakukan tindakan sesuai keinginan kita. Itu nggak bisa kalau mereka sendiri tidak mau membuka kepalan tangannya. Nah, apa kaitannya dengan materi kita? Pertama kita akan berbagi tentang disiplin positif. Bapak Ibu, disiplin apa sih? Masih ingat enggak? Mbak. Menurut jenengan disiplin itu apa? Intinya dari diri ya, kita mengendalikan diri. Siapa lagi Mbak yang ditunjuk? Ibu berarti. Bu Ana, mengendalikan diri. Disiplin menurut Bu Ana apa, Bu? Disiplin menurut saya mentaati peraturan yang ada. Betul, mentaati peraturan yang ada. Nah, masalahnya adalah disiplin, dasar katanya itu adalah bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi kalau kita mendisiplinkan, itu artinya kita membuat anak menjadi belajar. Sebenarnya itu. Apakah disiplin itu datang dari luar? Tidak. Disiplin itu harusnya datang dari diri. Teorinya seperti itu. Jadi ketika anak sadar ada gurunya atau tidak, ketika waktunya belajar, dia belajar. Ada orang tua atau tidak, ketika waktunya dia membantu membersihkan rumah,
dia membersihkan rumah. Itu namanya disiplin. Datangnya dari diri. Nah, masalahnya kita sebagai guru, tugasnya adalah menuntun anak menjadi disiplin. Sayangnya, kita kadang memaksa anak untuk disiplin karena kita lebih berkuasa. Gitu, Bapak Ibu. Kondisi kita lebih tinggi daripada anak. Kamu harus begini karena aturannya begini. Yang seperti itu. Nah, dari disiplin positif, ini kita ubah paradigmanya. Seperti kepalan tangan tadi, kita coba Bapak Ibu, kita tidak memaksa anak, tapi kita membuat anak berusaha untuk disiplin dari dalam diri mereka. Seperti itu. Namanya budaya ya Bapak Ibu, itu pasti prosesnya panjang dan lama. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil. Tapi kita ingat belakangnya adalah positif. Pasti bakal lebih lama lagi. Budayanya lama, positifnya lama. Tapi kalau kita mulai sedikit demi sedikit, insya Allah kita akan mulai bisa. Itu tentang disiplin. Nah, kita lanjutkan. Teori motivasi. Nah, seperti tadi saya jelaskan, motivasinya anak tidak melanggar itu apa? Pertama, karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mau ngerjakan PR karena saya takut dihukum. Bukan karena yaitu memang harus mengerjakan sendiri. Saya tidak mengerjakan PR agar dapat imbalan, agar dapat nilai, agar dapat pujian. Itu motivasi dari luar. Nah, yang kita coba adalah yang merah, menjadikan orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Di sini Bapak Ibu pasti lihat ada nilai yang dipercaya. Nah, nilai apa sih yang dipercaya? Ada namanya nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jujur misalnya, gitu, menghargai waktu misalnya, kemudian menjadi tanggung jawab, banyak sekali, dan setiap orang pasti ingin menjadi orang seperti itu. Ketika seorang anak ditanya, apakah kamu ingin jadi seorang yang bertanggung jawab? Jawabannya iya. Apakah seorang anak ditanya, apakah kamu ingin jadi orang yang jujur, orang yang misalnya inovatif, kalau bahasanya ke anak terlalu tinggi mungkin ya, orang yang berprestasi, orang yang menghargai orang lain, pasti jawabannya iya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya nih, iya memang, tapi kalau membawa anak ke sana, bagaimana arahnya, bagaimana jalannya? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Hitung ya. Nah, mulai kita ke yang kedua. Profil pelajar, keyakinan kelas. Ketika Bapak Ibu dulu di kelas, ada pasti yang namanya peraturan kelas. Gitu. Nah, sekarang bedanya bukan lagi peraturan kelas, namun namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Senjata Bapak Ibu ketika menangani siswa. Coba Ibu, dulu kalau peraturannya harus datang tepat waktu, itu peraturan. Kalau misalnya anak tidak datang tepat waktu, kita bisa pakai. Kenapa kamu tidak datang tepat waktu? Aturannya kan datang tepat waktu, kan seperti itu. Tapi itu hanya untuk satu tindakan, datang terlambat saja. Bagaimana kalau kejadiannya anak main game di rumah? Bedakan dengan keyakinan. Keyakinan itu lebih abstrak, Bapak Ibu. Misalnya, menghargai waktu. Dia datang terlambat, dia main game di kelas, dia main game sampai malam, itu keyakinannya satu. Dia tidak menghargai waktu. Bedanya keyakinan dan peraturan seperti itu. Peraturan lebih konkret, lebih pasti. Dan peraturan itu penting untuk kita, para guru, bilang ke anak, kamu melanggar A, kamu melanggar B. Tapi dengan keyakinan kita menyadarkan anak bahwa anak-anak, kamu tuh nggak sesuai dengan definisi baik yang dulu kamu bilang. Misalnya, definisi baiknya Bu Sus itu yang toleransi.
kok suatu hari khusus gibah temennya misalnya seperti itu ya. Berarti khusus sudah yakin itu khusus ingin dikenal sebagai orang yang gibah gitu. Katanya kemarin ingin dikenal jadi orang yang toleran misalnya seperti itu. Jadi kita kembalikan ke anak. Kamu keyakinanmu apa? Kamu pengen jadi orang baik? Apakah tindakanmu itu sudah baik? Kan seperti itu. Jadi kita kembalikan ke anak lagi. Bukan karena kadang anak terlalu pinter, Bapak Ibu. Harus pakai sepatu hitam ke sekolah. Gitu, teman-teman kesiswaan sering ini. Kenapa kamu pakai sepatu nggak hitam? Ada anak yang kritis akan bertanya, apa hubungannya sepatu hitam dengan prestasi saya? Gitu kan? Ada anak yang seperti itu. Nah, masalahnya, esensinya bukan peraturan kita harus pakai sepatu hitam. Tanyakan ke anak kembali. Kamu tahu nggak kenapa ada peraturan itu? Kenapa kita harus pakai sepatunya hitam? Kenapa nggak putih? Kenapa nggak coklat? Kalau anak jawab nggak tahu, kita jawab balik. Bisa, karena hitam itu adalah warna kesetaraan. Ada peraturannya, Bapak Ibu. Ternyata kenapa Permendiknas itu pakai sepatu hitam? Kalau Bapak Ibu guru pakai pantofel warna hitam, itu karena menunjukkan kesetaraan. Warna hitam itu tidak ada gradasinya. Jadi agak hitam banget gitu nggak ada. Adanya hitam tok. Nah itu kenapa seperti itu. Jadi kita jelaskan ke anak. Dia tahu, oh karena itu loh kita nggak boleh pakai warna hitam. Gitu. Sepertinya seperti itu contohnya. Karena kalau kita pakai peraturan, anak makin sekarang tuh makin kritis, makin bisa membalikkan apa yang kita berikan. Jadi kita harus hati-hati di situ. Kemudian, nah sama. Sekarang sebelum ke keyakinan kelas, kita akan ke pertanyaan pemantik. Menurut jenengan, mengapa kita memakai helm saat mengendarai roda 2 atau motor? Yang jawab salah satu. Kenapa kita harus pakai helm? Untuk keselamatan. Menjaga keselamatan. Anda sudah orang dewasa. Kira-kira kalau itu ditanyakan ke anak SMP, Biar tidak ditilang. Biar tidak ditilang, jujur sekali khusus ya. Kenapa kita harus memakai helm biar tidak ditilang? Ketika Anda sudah dewasa, Anda tahu konsekuensinya. Tapi ketika Anda anak-anak, Anda pasti tahu, oh karena aturannya begini. Dia tidak memahami mengapa aturan itu harus ada. Maka ketika keyakinan kelas, kita tidak bilang harus memakai helm, bukan. Tapi kita harus menjaga keselamatan, nah, misalnya seperti itu. Jadi lebih abstrak dan lebih luas, seperti itu ya Bapak Ibu. Sama, penggunaan masker dan cuci tangan juga sama kasusnya. Ya. Kenapa seperti itu? Anak-anak belum paham, tapi kita berusaha memahamkan mereka. Nah, ini kemarin ada beberapa catatan karena teman-teman sudah banyak membuat keyakinan dan kesepakatan kelas, cuman ada beberapa yang harus digarisbawahi. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Beberapa di kelas yang kami lihat kemarin adalah aturannya masih berupa peraturan, keyakinannya masih berupa peraturan. Jadi ya seperti kontrak belajar, misalnya harus piket atau tidak boleh terlambat. Nah, itu namanya peraturan. Kalau keyakinan kelas lebih spesifik, lebih luas justru, lebih abstrak. Misalnya menghormati. Dengan begitu hormat misalnya. Ketika menghormati, seseorang akan, kita bisa tindakan apapun anak yang terkait dengan hormat bisa kita masukkan. Apakah tindakanmu sudah menghormati orang lain? Apakah ini sudah menghormati orang lain? Banyak tindakan yang bisa kita kaitkan dengan hormat. Jadi lebih abstrak. Kemudian pernyataan universal. Universal itu secara umum. Kemudian ini yang ketiga yang banyak kami temukan bahwa kenyataannya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nggak boleh ada kata tidak datang terlambat, tidak boleh datang terlambat, misalnya itu tidak boleh Bapak Ibu. Datang tepat waktu bisa, tapi mungkin lebih abstrak, menghargai waktu, misalnya seperti itu. Atau lebih abstrak lagi, mungkin misalnya selain saling menghargai, kita punya
nanti ada flyernya, ada beberapa nilai kebijakan universal yang bisa kita jadikan referensi, ya. Nah, itu bisa dibuat sebagai dasar dari keyakinan kelas. Nah, kemudian kenapa tidak dibuat dalam bentuk negatif? Ceritanya ada penelitian ke anak-anak. Kalau dibilang jangan lari dan dibilang jangan jalan pelan-pelan, ternyata lebih banyak yang nurut di jalan pelan-pelan. Karena menuruti perintah itu lebih mudah daripada menghindari larangan. Itu kenapa kalimatnya biasanya dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Kenapa? Biar anak-anak ingat. Keyakinan kelas itu cukup 1, 2, 3 sampai 7 nilai. Misalnya hormat, menghargai, kemudian boleh Bu, keteraturan, misalnya kebersihan, misalnya itu hal-hal seperti itu yang bisa kita jadikan sebagai dasar dari keyakinan kelas. Jadi enggak ada 25 peraturan. Nah, anak-anak kan sulit mengingatnya. Tapi kalau ada 4 nilai, mereka akan ingat nilai apa sih yang kurang dari saya gitu ya. Apakah saya melanggar yang mana? Kan biasanya seperti itu. Nah, itu kenapa teorinya bahwa dalam keyakinan kelas kita tidak boleh membuatnya terlalu banyak. Kemudian sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau ini jelas ya Bapak Ibu, karena kita di daerah perkotaan diselesaikan dengan perkotaan dan seterusnya. Nah, semua warga kelas hendaknya berkontribusi. Yang mimpin mungkin guru, tapi pendapatnya adanya baru dibuat keyakinan kelasnya. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas harus ditinjau dari waktu ke waktu. Kadang ada yang belum tercover di 4 nilai itu. Jadi harus di-upgrade terus, seperti itu. Nah, karena kami sudah mempraktekkan bagaimana melakukan tindakan keyakinan kelas, nah ini salah satu cara Bapak Ibu, yaitu curah pendapat. Kita berikan semua anak satu kertas, lalu kita tanyakan ke mereka, kalian pengen kelas yang seperti apa sih? Atau kalian ingin jadi orang seperti apa? Kalian pengen teman seperti apa? Misalnya seperti itu. Lalu setelah itu semua pendapat mereka kita kumpulkan jadi satu, baru kita kelompokkan. Oh, ini masuk ke mana? Ini masuk ke mana? Kemarin saya dapat 4, yaitu hormat, kebersihan, keteraturan, dan kontrol diri. Jadi misalnya yang tidak main game itu masuknya kontrol diri. Piket sesuai jadwal itu masuknya kontrol diri. Misalnya seperti itu. Pelan anak-anak bisa, ternyata ini anak kelas 7, jadi harusnya yang kelas 8, kelas 9 lebih bisa. Gitu. Kita lanjutkan. Oke. Nah, kalau sudah, keyakinan kelas itu sebaiknya di-print lalu ditandatangani oleh seluruh kelas. Nah, ini seharusnya yang melakukan kemarin adalah wali kelas. Jadi satu kelas, satu peraturan. Nah, kami hanya menguji cobakan karena kita guru mapel. Jadinya kita tidak mengintervensi wali kelas, tapi kita secara di mapel kita saja. Nah, kalau ini SD atau TK, dia akan ke guru kelasnya. Tapi kalau SMP atau SMA, dia biasanya lebih ke wali kelasnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik. Ini yang sudah selesai menjelaskan. Nah, ini yang sudah dipelajari oleh Bapak Ibu. Masih ingat? Enggak. Sama. Ada segitiga restitusi, Bapak Ibu. Tadi katanya hukuman enggak boleh. Penghargaan enggak. Hukuman enggak boleh, kenapa? Banyak faktor negatif. Pertama, kalau anak dihukum, dia sakit hati sama guru yang menghukum. Kedua, itu hanya berlaku pada guru itu. Misalnya, Bu Yuni menghukum si A akan patuh di kelasnya Bu Yuni tok. Ketika Bu Mahmudah lebih halus dari Bu Yuni, misal ya, nggak mungkin khusus di kelasnya Bu Sus, ya, di kelasnya Bu Sus, anak itu tidak akan sepatuh di kelasnya Bu Yuni. Karena di kelas Bu Sus cenderung lebih dari hati ke hati misalnya. Padahal kita sebagai guru satu sekolah harusnya kan sama, gitu kan? Harusnya saling bantu membantu. Nah, penghargaan, Bu Sus suka ngasih hadiah ini.
Kenapa sih penghargaan nggak bagus, Bapak Ibu? Iya, motivasinya dari luar, betul. Ternyata penghargaan itu awal dari pembulian. Ketika satu anak diberi penghargaan di muka umum, dia akan cenderung dibully oleh anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Ternyata itu berdasarkan penelitian. Kedua, ketika anak dikasih penghargaan, itu hukuman untuk anak yang nomor 2. Jadi kalau kita ngasih penghargaan kan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Hukumannya itu, rasa sakit itu adalah yang di nomor 2. Bukannya nggak dapat, yang nggak dapat karuan, aku kan nggak sinau misalnya gitu ya. Tapi yang nomor 2 itu sakit, sakitnya tuh di sini. Gitu ya. Nanggung gitu loh, ibarat karek gitu kan belum bisa. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa penghargaan menghukum? Ternyata penghargaan mengurangi ketepatan. Berdasarkan penelitian, kita sering nih yang sudah selesai boleh istirahat duluan, gitu Bu, boleh pulang duluan. Ternyata, misal itu pelajaran menggambar gitu ya, anak yang harusnya bisa menggambar lebih bagus, dia tidak melakukannya, tapi dia melakukannya asal hanya agar bisa istirahat. Nah itu kenapa penghargaan juga tidak disahkan. Gantinya apa? Hukuman diganti dengan konsekuensi. Konsekuensi itu misalnya kamu nggak ngerjakan PR, konsekuensinya ya ngerjakan PR. Kalau kamu datang terlambat, hilang jamnya, ya konsekuensimu kamu belajar materi itu. Kalau penghargaan gantinya adalah apresiasi. Boleh bilang misalnya kamu hebat, tapi yang ini harus ditingkatkan. Beda kan Bapak Ibu? Pekerjaanmu sudah bagus, tapi sebelah sini harusnya bisa lebih baik. Jadi nggak sekedar muji, tapi juga kita ngasih masukan. Itu soal penghargaan. Nah, yang ketiga, selain hukuman dan penghargaan, ada namanya restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga berarti punya 3 sisi. Sisi yang pertama atau tahap pertama adalah sisi validasi. Sisi yang pertama adalah stabilitas identitas. Kamu benar melakukan itu namanya stabilitas identitas. Yang kedua, memvalidasi emosi, memvalidasi tindakan. Nggak iya benar tindakanmu itu namanya validasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah untuk ini kami bertiga sudah belajar, sudah membuat satu video. Bentar. Kita membuat satu video. Nah, kita coba putar videonya, Bapak Ibu, semoga kedengaran. Tentang simulasi praktek segitiga restitusi. Sebentar nggih. Dian adalah siswa kelas 7 yang selama mengikuti pelajaran matematika sejak awal tahun pelajaran sudah beberapa kali terlambat setelah jam istirahat. Sebagai guru matematika, saya mengambil tindakan dengan mengajak Dian untuk membicarakan mengenai masalah yang dia hadapi menggunakan segitiga restitusi. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Tahu nggak kenapa dipanggil restitusi? Tahu Bu, karena saya terlambat masuk kelas. Kenapa terlambat? Tadi saya waktu istirahat makannya belum selesai Bu. 15 menit nggak cukup kok buat makan. Ya cukup Bu, tapi saya belum selesai. Kok bisa belum selesai? Tadi saya waktu pesen di kantin itu tuh saya maksudnya mepet-mepet waktu masuk gitu. Wah, lah kenapa mepet? Kenapa nggak dari awal? Seru Bu kayak gitu. Jadi saya dapat perhatian dari Bu Christine. Langkah 2, validasi tindakan. Cuman pengen diperhatiin. Ya wajar sih sesekali kita diperhatiin. Pengen gitu ya, tapi kan kamunya jadi ketinggalan pelajaran. Langkah 3, menanyakan keyakinan. Apa ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Yang mana yang nggak sesuai? Menghargai waktu. Ya saya janji Bu, saya nggak akan terlambat lagi. Terus untuk solusi dari masalahmu yang ketinggalan pelajaran tadi gimana? Saya boleh minta soal lain Bu? Boleh, bisa. Nanti saya siapkan soalnya. Tapi janji nggak terlambat lagi ya. Ya janji Bu. Terima kasih. Kasus kedua,
terkait dengan Dina, siswa kelas 7 yang mengikuti pelajaran matematika di sekolah dengan antusias. Namun Dina sangat usil terhadap teman sekelasnya, bahkan saat pelajaran berlangsung. Hal ini berlangsung selama pertemuan pertama di awal tahun pelajaran. Hingga suatu hari Dina mencoret buku teman sekelasnya ketika sudah selesai mengerjakan pekerjaannya. Melihat hal ini, saya sebagai guru matematika mengambil tindakan dengan mengajak Dina untuk membicarakan mengenai masalah yang dia hadapi menggunakan segitiga restitusi. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Dia tahu nggak kenapa dibilang restitusi? Tahu Bu, Kenapa? karena saya suka mencoret buku teman saya. Ya, terus kenapa kok suka coret buku temannya? Lucu gitu tuh mereka marah-marah. Langkah 2, validasi tindakan. Ya wajar sih nyari kesenangan sesekali di kelas, tapi kan itu merugikan orang lain. Langkah 3, menanyakan keyakinan. Menurutmu itu sesuai keyakinan kelas kita nggak? Tidak Bu, Yang mana yang nggak sesuai? saling menghargai. Nah, ini kejadian. Terus apa yang harus kita lakukan? Saya mau minta maaf ke teman saya, dan kalau mau ganti bukunya saya ganti. Nah, lain kali kalau misalnya nih kamu udah selesai ngerjain matematika, temenmu belum, kamu mau ngapain? Boleh main game Bu? Ya nggak boleh kan di kelas. Yang lain? Kalau menggambar boleh. Nggak boleh, tapi di bukunya sendiri ya. Setuju sih Bu. Lain kali kalau sudah selesai mengerjakan, kamu menggambar di bukumu sendiri. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi 2 contoh. Yang satu itu dua-duanya kasusnya simple, tapi butuh penyelesaian. Yang satu sering terlambat. Yang satu, ini anak kelas 7, karena saya guru kelas 7 ya, suka banget nyoreti buku temennya. Dan itu dilakukan saat misalnya kita mencocokkan, kan saling tukar tuh jawabannya, itu dicoret buku temennya, digambari avatar kayak gitu, digambari anime seperti itu. Nah, ketika ditanya kenapa, itu alasannya itu kadang, kenapa kamu nyoret buku temanmu? Itu Bu, mukanya lucu. Nek marah-marah, bayangkan Bu, temennya jengkel, dianya seneng. Nah, kok bisa ada anak seperti itu? Kok bisa ya? Pertama, ada 2 sisi yang akan kita bahas. Pertama, posisi guru. Posisi guru ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah. Kemudian yang satu adalah teman, pemantau, dan manajer. Itu tingkatannya dari yang terendah ke yang tertinggi. Kalau penghukum, biasanya kalimatnya gini, kamu kok nyoreti buku temenmu? Kamu nyapu. Tingkatan paling rendah dari kita. Antara kesalahan sama hukuman, itu nggak nyambung. Nah, itu tingkatan paling bawah itu. Itu nek masih dilakukan, kita masih ada di zaman kolonial itu ya, Bapak Ibu, jangan dilakukan ya. Ajaran masih sesat gitu ya. Yang kedua, itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Saya jujur pernah melakukannya. Kamu kok gitu tuh? Kok kamu nggak kasihan sama Bu Christine? Pernah. Kamu kok gitu? Apa kamu nggak kasihan sama orang tuamu? Pernah kan kita Bapak Ibu kayak gitu? Kamu kok gitu toh? Apa kamu nggak kasihan sama dirimu sendiri? Itu pembuat rasa bersalah. Jadi membuat anak merasa aku salah ya, kan gitu ya. Itu salah. Tapi dia tidak menemukan pelajaran dari dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, setelah membuat rasa bersalah adalah teman. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Jadi teman itu nggak marah, tapi dia bersikap seperti teman. Ya sudahlah, nggak apa-apa, kali ini tak maafin. Itu ada kan Bapak Ibu guru yang seperti itu, ada nih. Ada, ya wes lah, ya udahlah sekali ini nggak apa-apa, besok jangan gitu lagi ya. Ada kan posisi seperti itu, Bapak masih posisinya teman ini. Ini baru posisi ketiga. Posisi teman itu boleh Bapak Ibu, tergantung pelanggarannya, tergantung tindakan anaknya. Tapi ada posisi yang lebih bagus, yaitu posisi pemantau. Kamu ini nggak marah gurunya. Kalau penghukum biasanya gurunya marah kan, emosi. Kalau pemantau itu enggak. Tapi dia tahu bagaimana membuat anaknya salah tingkah lah, gitu. Kamu kok gitu? Kamu tahu aturannya apa? Dibacain peraturannya kan. Aturannya kan begini-begini. Itu benar apa salah? Jadi lebih mengajukan pertanyaan. Tapi enggak dengan nada marah. Tapi anaknya sudah bisa merasa bersalah. Itu namanya posisi pemantau. Tapi ada posisi paling bagus.
Paling bagus menurut teorinya yaitu posisi manajer. Kita balik pertanyaannya ke anak semua. Jadi kalau anak melakukan tindakan, benar kamu tadi melakukan ini, dia harus membetulkan dulu, oh ya benar atau tidak dia melakukan itu. Namanya menstabilkan identitas. Kalau sudah, tanya lagi, kenapa? Gitu kan? Kalau sudah ditanya kenapa, baru menurutmu itu benar apa salah? Kemudian kita tanya terus, kalau salah, terus solusinya gimana? Jadi semua datang dari anak. Kita enggak, itu teorinya begitu. Jadi kita nanya terus, kamu mau bapak sini, gitu kan? Sini, bapak sini kan seperti itu kan. Kalau kita nanya, semua kan datang dari anak, bukan dari gurunya. Dan itu klaimnya mereka kan, itu seperti itu. Nah, dari 5 posisi kontrol guru tadi, Bapak Ibu pasti langsung nyadar nih, aku posisi di mana ya? Gitu ya. Aku posisi di mana ya? Kita langsung kan. Kalau kita di posisi manajer, Ibu Bapak sudah ada di posisi yang paling tinggi. Pemantau dan teman itu lebih baik. Maksudnya mereka menangani sudah tidak dengan emosi, tapi sudah dengan taktik atau strategi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa mengusahakan ke posisi manajer tapi butuh waktu dan tergantung anaknya juga kan. Nah, di teori kita bisa turun ke teman ataupun pemantau. Paling enggak di pemantau Bapak Ibu. Aturannya gini, jelas. Kok kamu gini? Nah, tapi jangan pakai marah ya Bapak Ibu, jangan pakai emosi. Kalau emosi kita nanti takutnya berubah jadi penghukum. Kamu telat nguras WC. Nah, itu penghukum sekali itu. Itu kolonial itu ya. Itu kalau itu kalau yang nangani Pak Edi. Kalau yang nangani Pak Edi mampu, yang nangani khusus malah anak-anak pusing nanti ya nggak pada mau itu. Pasti malah ada yang anak-anak yang cenderung malah nyari gini kepada yang menghukum. Anak-anak itu justru sering pengen dihukum, dia digatekke sama gurunya. Itu ada anak-anak tipe anak seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Loh, kenapa mereka ada ingin digatekke itu ya, Bu Ibu tadi. Terus ada yang wajahnya temannya lucu. Apa sih yang mereka cari sebenarnya? Ternyata manusia itu punya 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi, seperti halnya anak-anak kita. 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi tergantung. Kalau misalnya anak-anak bawa bekal kan sekarang, kok dia nyomot bekal temannya. Kalau dia alasannya lapar dan nggak punya yang dimakan, berarti dia ingin bertahan hidup. Ya kan? Kalau dia misalnya bosan dengan bekal yang diberikan ibunya, bosan nih, maka dia mencari kesenangan. Dia ingin lihat wajah temannya lucu, karena diganti itu biasanya kesenangan juga bisa. Kalau penguasaan itu saya senang karena teman saya menjadi patuh sama saya. Kalau saya ambil makanannya, itu penguasaan. Dia ingin menguasai orang lain. Ya, kebutuhan penguasaan itu yang rendah. Nah, seperti itu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu sebentar saya perlihatkan dulu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Seperti yang tadi Bapak Ibu. Kalau dia nggak dikasih bekal, kok dia lapar, ya sudah dia makan. Ambil punya temannya. Artinya dia butuh bertahan hidup. Misalnya dia kok nggak pulang, kabur dari rumah, nah itu kan karena dia nggak punya rumah, artinya mungkin bapak ibunya berpisah, neneknya tidak welcome, dan dia kabur, wajar kan? Bertahan hidup, dia bertahan hidup. Kebutuhan itu yang harus dipenuhi oleh kita. Kita menuntut mereka memenuhi kebutuhannya dengan cara apa ya? Mungkin kita bisa merekomendasikan panti asuhan atau rumah singgah atau apa yang mungkin bisa kita lakukan. Bertahan hidup itu kebutuhan dasar manusia nomor 1. Tapi kita abaikan yang ini. Kita anggap ini kasus yang memang jelas ya Bapak Ibu. Kalau bertahan hidup itu mah gimana lagi ya? Itu memang harus dipenuhi. Nah,
yang 4 yang jadi masalah. Yang pertama adalah kebutuhan. Nah, ini yang penting. Kasih sayang dan rasa diterima. Hati-hati Bapak Ibu. Waktu saya ngisi checklist itu, ternyata saya kurang kasih sayang. Itu kan berarti saya kurang kasih sayang ya, karena skor paling tinggi adalah kasih sayang. Kasih sayang dan diterima itu bisa datang dari orang tua. Bapak Ibu pasti sudah banyak kasus nih kalau anak-anak yang kurang kasih sayang seperti apa. Dia pasti cirinya cari perhatian, misalnya seperti itu. Kemudian dia ada kan anak-anak yang touchy itu gimana ya? Nyentuh temennya dengan usil tapi usil yang meluk gitu loh Bu. Ya. Oh ya Pak Teo. Kenapa nyebut merek saya ya? Nggak boleh ya. Nah itu usil-usil mesra itu biasanya anak yang butuh kasih sayang, butuh diperhatikan, misalnya seperti itu. Nah itu biasanya. Nah itu kita bisa identifikasi anaknya, dia butuh apa sih sebenarnya. Ini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kadang dia tidak diterima di rumah, dia tidak diterima di lingkungan teman-temannya, dia cari perhatian ke gurunya. Dia cari perhatian ke teman-temannya dengan berbagai cara. Kadang dia melakukan tindakannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, hanya agar diperhatikan. Ya, seperti itu. Kebutuhan kedua. Tenang Bapak, habis ini saya bagi. Pengakuan atas kemampuan. Nah, ini kadang ada anak-anak yang cenderung pemimpin, cenderung pengen dianggap mampu, itu kadang melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang kurang sesuai dengan nilai kebajikan. Nyontek misalnya. Lah kenapa kamu nyontek? Biar saya dianggap pintar. Iya kan? Itu ada alasan-alasan seperti itu. Kenapa kamu ngambil punya temanmu? Biar teman saya manut sama saya. Itu kebutuhan akan penguasaan. Dia ingin menguasai. Nah, seperti itu. Kemudian kebutuhan akan pilihan. Ini kalau anak dikasih bekal, kok bekalnya itu saja, dia cenderung ngambil punya temannya. Karena dia nggak punya kebebasan untuk milih bekal yang lain, ya kan? Kecuali ibunya bikin bekal berkali-kali, tiap hari berbeda gitu ya. Pasti anak itu nggak bosan. Pasti anak itu punya pilihan. Atau pagi hari ditanya mau bekal apa, nah itu dia punya pilihan. Tapi anak yang nggak punya pilihan, dia akan cenderung seperti itu. Aku mau ini, aku mau lihat punya temanku, aku mau ini. Nah contohnya seperti itu. Kemudian kebutuhan akan, nah ini yang hati-hati Bapak Ibu. Kesenangan. Nyoret-nyoret tembok, nyoret-nyoret fasilitas umum. Kenapa kamu nyoret fasilitas umum? Senang. Saya butuh suatu kesenangan. Nah, kita harus punya solusi untuk si anak agar kebutuhannya terpenuhi tanpa mengganggu orang lain. Berat jadi guru ya Bapak Ibu. Berat jadi guru ya. Sudah terlanjur ya. Oke. Kami mengidentifikasi kebutuhan dilalah toh. Yang kami pilih itu 9H dan 7A. Kami tuh nggak tahu nih 7A itu kelasnya kelas bagus ternyata. Karena kan kelas 7 masih acak ya Bapak Ibu. Ternyata kelas 7H di sini yang paling banyak terpenuhi itu yang paling banyak terpenuhi adalah penguasaannya. Yang kecil Bapak Ibu, yang 7%, yang abu-abu. Itu sangat kecil mereka mau. Kenapa? Karena masih pintar. Anak-anaknya sudah bisa. Tapi mereka butuh 41. Yaitu, yang 7% itu kebutuhan akan, kebutuhan akan kebebasan. Mereka sudah merasa bebas berarti Bapak Ibu. Yang perlu banyak itu, yang saya heran itu adalah kebutuhan diterima dan disayang. Kelas 7 dan kelas 9 sama Pak. Itu presentasinya besar. Jangan-jangan ini anak mau pinter, dia disayang orang tuanya. Bukan karena dia memang sadar bahwa dia harus pintar. Itu bukan motivasi dari diri kan. Kalau aku pintar biar ayah sama ibu bangga. Bukan. Aku pintar karena memang harus seperti itu gitu loh. Kita harus jadi orang yang mau belajar gitu. Nah, kesadaran itu belum tumbuh.
Bapak Ibu. Kemudian siswa 7A delalah sama. Cuma Bapak Ibu bedanya ada di mana? Di warna kuning kan? Ya, warna kuning itu tentang kesenangan. Jadi kelas 7A masih ingin senang-senang. Beda dengan kelas 9H. Dia sudah mulai sadar bahwa kebutuhan kesenangan itu bukan yang harus dipenuhi. Ini menunjukkan bahwa semakin anak-anak, kebutuhan kesenangan akan semakin besar. Anak TK pasti kuning semua ini. Butuh senang-senang mereka ya. Kalau instrumennya dikasih anak TK, mereka pasti butuh senang-senang di sini. Oke, nah kita praktek biar enggak ngantuk. Bapak Ibu tadi sudah ingat segitiga restitusi? Ingat? Apa saja ya tadi? Oke, di segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, ada 3 hal tadi. Validasi tindakan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Pertama, menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Ya boleh sih kamu senang-senang tapi, kan gitu ya. Ya boleh sih kamu cari perhatian tapi. Boleh sih kamu mencari kebebasan di kelas tapi selalu ada tapinya di belakangnya. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Boleh, tapi kan gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinan, sesuai enggak itu dengan prinsipmu yang tadi bilang bahwa orang baik itu gini. Sesuai enggak itu dengan keyakinan kelas kita yang ini? Masih ingat ya? Oke, saya akan bagi jadi 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Kita bergabung sini aja ya, Mbak. Nah, silahkan ditempelkan. Ini masuk ke fase yang mana? Jadi di sini ada kertas misalnya. Saya ambil 1. Misalnya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya nggak apa-apa nak kamu melanggar nggak pakai helm karena memang nggak ada manusia yang sempurna. Nggak apa-apa kamu melakukan kesalahan ini karena memang nggak ada yang sempurna. Berarti dia masuk ke validasi tindakan yang salah. Dia salah, iya, nggak apa-apa salah, tapi kan begitu. Iya, nggak ada, memang nggak ada manusia yang sempurna. Tapi kamu bisa lebih baik lagi kan? Misalnya, kita bisa menyelesaikan ini. Masuk mana? Kita bisa menyelesaikan ini. Masuk yang D, yang masih difasilitasi tindakan yang salah. Sebelum kita ke menanyakan keyakinan. Kita bisa, saya tadi terakhir ya. Jadi apa solusinya? Misalnya seperti itu. Kita bisa selesaikan ini, masih validasi ya. Kita bisa selesaikan ini, tapi apa yang harus kita lakukan? Kan misalnya seperti itu. Kamu pasti punya alasan, maka ini masih contohnya sama. Bentar, jangan sama semua sobat. Nah ini, kamu ingin jadi orang seperti apa? Masuk fase mana? Menanyakan keyakinan. Kamu ingin jadi seperti apa? Lalu misalnya satu lagi contoh. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan ya? Masuk mana Bapak Ibu? Validasi Bapak Ibu. Kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Tapi ya masuk iyo, kan gitu kan kita kan harusnya jadi guru kan seperti itu. Balikan ke anak-anak. Oke, kita bagi. Silahkan ditempel, sudah ada double tipnya di sana. Kita akan coba presentasi nanti di depan. Oke? Ini HP-nya siapa ya? melihat kamu. Sebentar. Tidak ada manusia yang sempurna.
Presentasi sekalian, Pak. Presentasi Pak sekalian, Pak. Presentasi Pak sekalian. Siapa yang presentasi duluan? Bisa menstabilkan identitas pertama ditanya dulu. Menanya dulu, bukan? Ya. Manusia yang sempurna Validasi. Kan? Menanyakan solusi. Menanyakan solusi lebih ke bukan keyakinan Bu. Kalau menanyakan solusi ini keyakinan itu ada nggak? Ada baik apa tentang kelas? Ini identitas. Kali ini apa? Ini baru yang ini. Iya. Jadi mereka cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Keyakinan Bu, habis keyakinan baru tanya kayak seperti itu. Ini kata identitas ya iki. Siapa tahu Bu? Iya, Ra. Itu ini validasi. Iya, Ra, Mbak. Iki kata identitas ya. Validasi Bu. Hah? Validasi. Oh iya. Kita ngakoni nah itu tuh salah. Kita tahu itu. mau validasi. Ini sudah solusi. Keyakinan. Nggih, anak-anak disuruh cari solusinya. Nanyanya berarti menanyakan. Iya. Ini semua tanda tanya, tapi Maksudnya sini apa sini? nah ini nih. Kamu ingin jadi orang seperti apa kan keyakinan diri yang ditanyakan. Berarti tanya ke guru itu, tanya jawaban. Kalau seperti itu. Kita ini ya. Ini kalimatnya kurang berarti saya. Harusnya ada yang identitasnya kurang banyak. Tapi benar ini. Ya memang susah kayak yang ini. Orang mesti kan Contohnya Ini harusnya sini apa sini? ini di sini, tapi kurang spesifik dulu. iya. Gitu. Ini bisa ke sini, bisa ke sini. Enggak apa-apa, Bu. Ini enggak ada yang salah, enggak ada yang benar kok. Ini kan ini satu kesalahan anak terusan Iya. tindakan kita seperti ini tuh masuk ke fase mana? Iya. Ini kami dari LKS soalnya. Ya memang biar beda jawabannya. Selamat fase berikutnya di sini. Foto enggak Bu, dipasang di depan. Untuk. Coba dipasang Bu. Dipasang, dipresentasikan. Di mana? Di situ di bawah budaya positif itu nggak apa-apa. Kan nggak rusak tembok. Ini dah. Satu di sini, satu di sini. Monggo, Mbak. Bu. Presentasi ketua. Pak Ketu. Apa warna tidak menunjukkan jawaban? Oh, enggak, Bu. Warna tidak ada. Warna itu beda warnanya.
Bu Aryani monggo dipresentasikan saya. Di foto dulu Bapak Ibu. Saya foto dulu ya. Lo kok Mbak Yuni tak? Ayo Mbak, ayo bubar. Bu Ibu Sus. Didampingi. Pak Putri ya ada. Saya coba ada Bapak Putri. 1, 2, 3. Oke, silakan dipresentasikan Bapak. Ayo, pasti bisa. Bisa disalasi bisa. Dibaca dulu. Nah, tekan pilih garis posisi kelompok kami. Nanti yang baca dari atas juga bisa dari bawah. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Yang pertama, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang ketiga, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Mantap nggih, kados guru BK nggih. Yang kedua, validasi tindakan yang telah jangan isolatif dulu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang keempat, saya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang kedua, kita bisa menyelesaikan itu. Yang ketiga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Yang kelima, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Oke, baik. Terima kasih, aplaus buat teman-teman yang pertama, Pak Ibu. Oke, sudah seperti guru BK ya ampun, semua jadi guru BK di sini. Pak Was kita enteng. Sampai selesai ya. Oke. Kelas ini yang manja tapi untuk segitiga restitusi yang kedua, sinten sing presentasi Bu Neni, Bu Mahmudah. Bu Nugrah, monggo Bu Nugrah. Monggo Bu Nugrah. Oke. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang segitiga biru yang Segitiga biru. Segitiga biru. Habis ini bikin kue gitu Bapak Ibu. Restitusi. validasi tindakan yang salah antara lain tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang kedua contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian yang kelima, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian yang segitiga restitusi yang kedua, menstabilkan identitas. Contohnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian, apa komentar kita tentang kelas yang ideal? Nanti Bapak Ibu bisa memberikan jawabannya yang kelas ideal yang bagaimana. Oke, kemudian Mantap. juga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan tentang keyakinan.
Yang pertama, saya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi permasalahan ini. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian yang selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau Bapak Ibu guru dulu ditanya cita-citanya apa? Guru sekarang sudah terbukti. Kan juga nanti nyusul ke Bapak BPK. Amin. Ya Pak ya. Iya, kayak ibu. Kemudian yang terakhir, apakah nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Demikian Ibu Guru. Bu guru semua ya. Baik, Bapak Ibu. Oke. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu adalah fase di mana kita menyelesaikan suatu persoalan. Tapi yang Bapak Ibu pasti agak bingung, ini bagian stabil identitas atau validasi ya. Kalau menanyakan keyakinan, saya yakin apa sih keyakinan kelas kita? Itu pasti semua sudah gitu. Saya tidak mau cari siapa yang benar, siapa yang salah. Solusinya apa? Kan kita tanya ke anak. Nah, itu bagian yang terakhir biasanya ya. Nah, kita sudah yakin dia salah, dia tahu dia salah. Baru kita tanya solusinya apa. Bermain peran. Berani coba Bapak Ibu? Bu Nugrah mau main sama siapa? Bagaimana misalkan salah satu dari kita melanggar satu pelanggaran. Ada usul pelanggaran apa gitu Pak Was atau yang lain? Kita perankan jadi murid dan jadi guru. Ya. Melanggar apa misalnya? Terlambat sudah. Tadi yang lain. Tidak mengerjakan PR. Siapa mau jadi muridnya? Saya. Oke. Ini kan pilih guru siapa? Guru dia bakal apa? Di video. Video ya, bagus ya. Oke, siap. Sudah mengerjakan PR ya? Ya. Ini kan jadi muridnya ya. Bu Nugrah menanyakan bagaimana cara menyelesaikan persoalan Pak Waskito yang tidak mengerjakan PR dengan cara segitiga restitusi. Pak Agus oke? Oke. Sama. Dari sini kemudian sini. Kamu yakin sudah apa sih yang kamu lakukan? Kita hitung dulu. Mulai dari sini. Oke. Kemudian ke sini, terus ke sini. Ini salah satu, Bu. Kamera aja. Action. Kenapa kamu tidak Kayaknya banyak. yang menjadi PR kan sudah dikerjakan dulu di sekolah. Tahan emosi, Bu ya. Karena waktu tidak cukup, dikerjakan di rumah deh. Ini terlalu banyak. Bisa kan? Banyak. Bu Kres ngasih PR juga banyak. Apalagi punya PR-nya khusus. Banyak banget. Kita jadi bingung yang mau kita kerjakan. Terus kira-kira Pakai ini Bu, satu misalnya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini, mungkin seperti itu. Nggak pernah ya Bu? Apa ini? Ya, misalnya Bu Ika nggak pernah nggak ngerjakan PR ya Bapak Ibu. Misalnya ini, ini bisa, kemudian ini bisa, ya. Kamu pernah punya alasan? Apakah kamu pasti punya alasan? Mengapa melakukan ini? Alasannya tadi kan sudah validasi tindakan. Sekarang menanyakan kayak gini. Menurutmu itu benar nggak sih? Menurutmu benar nggak? benar. Mas Jantan ya. Menurutnya benar juga.
Kalau menurut Ibu benar? Ya saya tahu itu salah, tapi apa iya semua Bapak Ibu guru itu berlomba-lomba ngasih PR? Kan capek. Tanyakan solusinya misalnya. Terus kalau menurutmu solusinya bagaimana biar tidak capek itu? Nggak usah ngerjakan PR. Ya gimana ya Bu ya? Aku tuh kalau sore udah pulang, udah les, masih harus PR sampai rumah itu udah capek. Itu loh. Itu jangan keras-keras tuh. Mungkin juga. Iya, mana lagi PR? Iya kalau diperiksa, kalau enggak. Karena ini tadi diperiksa jadi ketawa kalau nggak ngerjakan. Makanya sekarang di kedepannya harus rajin belajar, harus bisa membagi waktu, mana yang harus belajar, mana yang harus mengerjakan, mana yang kamu begitu ya Mas Rasinto. Boleh. Boleh, tapi ada waktunya, nggak mungkin berusaha sampai di kamu PR-nya boleh tidak banyak. ya itu tergantung gurunya yang masih. Ya enggak Bu. Enggak, berarti menurut Pak Was kita ya, ini Pak Was kita. Kalau gurunya ngasih PR terlalu banyak, solusinya gimana? Iya, menurutmu solusinya apa sih? Iya, harus dicicil. Bisa. Bagi waktu tadi ya, Bagi nggak waktu. langsung dikerjakan. Iya. Sedikit-sedikit. Aku nanti bisa minta tolong guru les untuk ngerjain. It's real. Sebenarnya harus lebih rajin belajar, lebih rajin mengerjakan PR. Ya. Terima kasih. Semoga itu jadi guru. Amin. Oke, terima kasih Bu. Luar biasa ya, Bapak Ibu guru kita. Oke. Kalau misalnya itu sebenarnya anaknya sudah memberi solusi loh, Bapak Ibu. Bapak Ibu gurunya ngasih PR-nya terlalu, kita balik ke banyak. Ya kan? Berani ya silahkan, ya kan? Itu salah satu. Biar dia berangkat dari dirinya sendiri. Kalau itu tidak keluar, saya bisa nyicil Bu. Berarti dia sanggup untuk mengerjakannya. Begitu kan, G? Anak-anak tanggapannya berbeda. Mau satu lagi? Satu lagi yuk. Anda seperti murid-murid Anda. Oke, kalau gitu terakhir, tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia apa saja Bu Ibu? Bertahan hidup, kemudian ya kasih sayang dan rasa diterima, pengakuan akan kekuasaan, jadi dia butuh di kekuasaan apa, lalu kebebasan dan kesenangan, 5 itu. Kita akan cek Bapak Ibu kurangnya apa. Oke, jadi ketika kita akan isi satu checklist, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi saya nanti kurangnya di mana dari 5 kebutuhan itu. Nggak usah bilang-bilang, ini untuk konsumsi pribadi. Jadi kita akan cek, it's okay ya Bapak Ibu buat koreksi diri sendiri, dan itu nggak dikumpulkan ke saya. Ada kuesioner, nanti saya bagi ke Bapak Ibu. Kelompok A itu nanti kalau skornya tinggi di sini berarti Bapak Ibu butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kalau di kedua nanti ini tentang penguasaan, berarti kalau skornya sini Bapak Ibu butuh merasa untuk dianggap pintar atau dianggap bisa di satu bidang atau 2 bidang. Kalau di yang kelompok C ini tentang kebebasan. Lalu yang di kelompok D ini tentang kesenangan. Kita bagi, kita isi di sini, Bapak Ibu bisa senyum-senyum sendiri, nanti bisa dibawa pulang, tapi saya tunggu di sini untuk diselesaikan dulu, Oke. Menyelesaikan aku. Oke, nanti bisa dibagi. Silahkan diisi spontan aja Bapak Ibu. Yang spontan biasanya jujur.
Yang spontan itu biasanya jujur. Dalam bisa dibunderi, bisa disilang Bapak Ibu, terserah. Dua halaman Bapak. Iya sepertinya. Dilingkari boleh, disilang boleh Bapak. Untuk Bapak Ibu sendiri. Maksudnya Kira-kira aja Bu. jika tidak. Yang mana Bu? Duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Itu masa duduk ini gitu. Duduk ya. Duduk Bapak Ibu. Kan ada anak yang tidak suka duduk di sekolah. Dia senangnya berdiri. Gimana? Jika tidak Suka suatu perjalanan tidak sesuai dengan keinginan saya. Jenengan misalnya merencanakan A, tiba-tiba berubah. Itu Anda suka atau tidak suka? Per kelompok nggih, Mbak. Jika tidak sesuai. Jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai dengan keinginan saya. Misalnya jenengan putrane pengen jalan A, kok putrane milih B, jenengan nggak suka. Itu benar apa tidak? Benarkah Anda seperti itu? Bagi ibu-ibu yang kurang kesenangan bisa belanja habis ini. Sendiri ya. Tidak solutif. Bisa piknik. Wah, kebutuhan kasih sayang Bu Sus full. Sampai 13 sama 15, 25 kan 26 baru 6. Oke, Bapak Ibu yang skornya paling tinggi itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah pemenuhan kebutuhannya yang dibutuhkan itu. Jadi kalau misalnya skornya dikasih sayang, ya apa saja Bapak Ibu. Anda senang mengoleksi kan? Iya, suatu barang. Oke. Yang skornya paling tinggi berarti Bapak Ibu manusia, sosok manusia yang paling butuh kebutuhan akan hal itu. Setiap orang punya kebutuhan berbeda-beda Bapak Ibu. Setiap orang punya kebutuhan yang tertinggi ini 36, 30, 38, 50. Skor maksimal. Apa Mbak ini? Ya berarti kasih sayang sudah terpenuhi dengan baik. Just. Itu kenapa khusus baik? Biasanya anak yang skornya di sini itu anaknya baik sama orang. Skor yang pertama. Kalau yang ini biasanya anaknya pemimpin. Oke, yang kelompok A biasanya anak-anak akan cenderung baik dengan orang lain yang skor A-nya tinggi. Karena dia terpenuhi oleh kebutuhan kasih sayang dan rasa sayangnya sudah terpenuhi dengan maksud. Biasanya lebih toleran dengan orang. Yang kedua, kepemimpinan bagus biasanya Bapak Ibu. Yang ketiga, biasanya anak yang butuh kebebasan. Jadi dia dia ingin bebas. Dan yang ketiga, yang terakhir, dia anak yang biasanya lucu, suka senang-senang. Berarti itu. Cocok? Ya, berarti kayaknya Pak Mahmudi skor B-nya yang paling tinggi ya. Alhamdulillah punya keluarga yang bahagia berarti ya Pak.
Saya memberikan saya juga Mas. Dan membahagiakan keluarga lain. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Dikumpulkan lagi, Mbak. Enggak. Ini buat Bapak Ibu aja. Enggak usah itu untuk Bapak Ibu saja. Untuk Bapak Ibu semua saja ya. Oke, baik. Enggak usah dikumpulkan. Nanti saya tahu. Nanti dijumlah di rumah. Di rumah. Bapak Ibu, itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek ya Bapak Ibu. Itu kan hanya keinginan karakter kita. Oh, saya orang yang suka disayang. Saya orang yang suka memimpin. Saya orang yang suka kebebasan. Jadi bukan baik sama nggak baik, semua baik. Suka disayang Ibu. Itu Pak Waskito sebenarnya. Yang kedua, kepemimpinan. Saya suka memimpin. Ya, yang ketiga suka kebebasan. Dan yang keempat suka bersenang-senang. Ya, nanti kalau bertahan hidup ini logikanya bertahan hidupnya sudah finish ya Bapak Ibu. Maksudnya semua sandang pangan papanya sudah terpenuhi dengan baik. Gitu. Oke. Sudah 1 jam lebih? Lebih? Oke, baik. Kita akhiri dulu. Habis ini foto bareng ya Bapak Ibu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, 1 jam lebih saya tadi grogi banget, lama-lama juga hilang karena penuh gerah. Terima kasih sekali. Oke, demikian diseminasi dari kami, sedikit berbagi tentang apa yang kami pelajari selama 1 bulan terakhir. Dan Bapak Ibu, karena kami adalah calon guru penggerak, siap-siap untuk guru penggerak berikutnya, karena itu akan berjadi dengan semua. Semangat Ibu Bapak ya. Baik. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya akhiri. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Mbak bisa fotokan ya, salah satu ya. Foto bareng-bareng dulu. Khusus rambutnya kita ambil contoh. Kenapa? Itu ya. Enggak tolong ya, difotokan. Yang lain ikut foto. Oh iya. Ditemani brand ambassador juga dulu. Tapi ya baru tidak apa-apa. Lah aku kilonan kurang gue merek aja. Karena Pak sih Pak, warnanya Pak. Enggak boleh. Ada tawaran kafe. Mbak di sana. Enggak apa-apa. Geser ke sana dikit ya. Geser masuk berapa? Perutnya. Kita satu ke sana deh. Ya, Mbak. Bu Har, pindah. Saya tapi Mbak Yuni tertutup. Oh, rambutku ben langsung. Jadi saya gemus. Ayo tahan perlu. Ayo baru jam 11. Kayaknya ini.